semakin marak di Waimese, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, terlebih untuk kepentingan komersil. Bahkan di sejumlah wilayah yang menjadi tempat aktivitas pengambilan pasir kini telah meresahkan warga setempat. Menyusul kegiatan penambangan galian C ini telah mendongkrak terjadinya kerusakan lingkungan. Diduga akibat aktivitas galian C yang beroperasi di Sungai Waimese, mengakibatkan bendungan yang berada di aliran sungai tersebut mengalami kerusakan pada tanggul bendungan. Akibatnya, volume air bendungan berkurang dan mengancam 582 hektar sawah terancam kekeringan. Maraknya kegiatan penambangan pasir ini disinyalir operasi penambangan dilakukan secara ilegal sebab diragukan perizinannya. Masyarakat Desa Compang Longgo, Jumat, 7 Mei 2021, kembali turun ke lokasi penambangan galian C guna mengidentifikasi sejumlah titik kerusakan akibat aktivitas tersebut. Menanggapi situasi buruk itu, sejumlah tokoh masyarakat angkat bicara. Berikut tanggapannya. Selamat sore, kami warga Compang Longgo yang mewakili ratusan jiwa penduduk Compang Longgo. Kami hadir di sini guna untuk menyampaikan aspirasi kami terhadap pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Yang mau kami sampaikan adalah dampak dari hadirnya galian C ini, yang dimana yang beroperasi itu adalah eskavator. Jadi dampak yang kelihatan sekarang ini adalah yang pertama, masyarakat Compang Longgo ini sandaran hidupnya adalah sawah. Jadi hasil atau dampak negatif dari hadirnya ini barang ini, eskavator ini, adalah mengurangi debit air yang mau masuk ke irigasi yang dimana tujuannya ke walang begitu. Jadi dari sini juga kami mengharapkan bahwa pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi sekalipun pusat, jangan diam atas persoalan ini. Karena kalau pemerintah diam, maka otomatis kami sebagai masyarakat Compang Longgo itu bisa dikatakan ekonominya lumpuh begitu. Hadirnya eskavator ini atau pengusaha ini di wilayah Compang Longgo, terus terang saja kami masyarakat Compang Longgo tidak mengetahui proses izinannya itu seperti apa begitu. Jadi dia mulai beroperasi di wilayah Compang Longgo ini itu sekitar bulan Februari tahun 2020. Jadi dia hadir tanpa memberikan sosialisasi. Kemudian kalau kita lihat juga, dia hadir itu tanpa melakukan apa istilahnya AMDAL begitu, analisis masalah dampak lingkungan. Jadi ketika dia lalui itu semua, jadi inilah yang terjadi. Kami masyarakat Compang Longgo resah begitu. Jadi sawah kami yang jumlahnya 582 hektar itu mengalami kekeringan. Jujur dan terus terang bahwa ini belum musim kering. Ini adalah awal musim kering, tetapi kami sudah mulai merasakan dampak dari galian ini, gitu. Ketika hadirnya galian C ini lalu memberikan dampak yang begitu meresahkan bagi kami, akhirnya kami ikuti alur, sampaikan hal ini kepada BPD Desa Compang Longgo, lalu diteruskan kepada pemerintah desa. Nah, tindak lanjut dari pemerintah desa adalah panggil ini pengusaha ini, tapi fakta atau realisasinya, berapa jumlah panggilan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, dia tidak pernah mengindahkan atau dia tidak pernah hadir. Jadi bisa dikatakan bahwa pengusaha ini adalah kepala batu. Karena sudah berapa kali dipanggil, dia tidak pernah melayani untuk mengklarifikasi soal hadirnya dia punya eskavator di sini. Gitu. Nah, ketika dia tidak mengindahkan panggilan dari desa, akhirnya pemerintah desa melalui kepala desa turun langsung lapangan waktu itu untuk mencegah dia, melarang dia, karena dampaknya yang begitu besar, untuk melarang dia agar dia tidak boleh beroperasi sambil meninjau kembali dia punya izinan. Terus terang saja bahwa dia punya izinan itu, kami masyarakat Desa Compang Longgo ini tidak tahu awalnya itu seperti apa. Lalu tahun 2018 kemarin dia sudah perpanjang dia punya izinan itu sampai tahun 2023 begitu. Jadi ini saya pikir melangkai prosedur izinan, gitu. Tidak sesuai regulasi lah, bisa dikatakan seperti demikian, regulasi dalam dinas pertambangan. Sebab dalam regulasi itu kan
kalau saya tidak salah, itu melalui persetujuan masyarakat teristimewa atau terutama masyarakat yang memiliki lahan di sekitar area galian. Ini tidak dilaksanakan. Itu artinya apa? Dia melanggar itu semua. Bisa dikatakan bahwa ini adalah ilegal. Ya. Ketika dia ilegal, ini dampaknya ini. Ini kemarin ini, saya kasih tahu bahwa kalau dia tidak buat ini, dam darurat ini, otomatis sekali air yang masuk di irigasi ini, Pak, dia lari ke sebelah sana, saluran WMC di sana ini. Jadi karena kami memohon kepada dia kemarin, itu pun sifatnya juga paksa. Kalau tidak, dia tidak mau kemarin. Hanya karena ya memohon, makanya dia mau. Ini adalah dampak. Kemudian saya mau kasih tahu lagi bahwa ibu-ibu juga cukup meresahkan hadirnya di eskavator ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang di pinggiran sungai ini ke sana nih, Pak, banyak ibu-ibu yang berusaha untuk sayur-sayuran itu. Begitu. Nah, waktu dia belum hadir kemarin, itu ibu-ibu itu mudah sekali untuk timba air di pinggir kali itu untuk siram dia punya sayur-sayuran. Sekarang apa? Jadi tebing, Pak. Dia punya area itu, area sayur-sayuran itu, jadi itu jurangnya bukan main, sehingga setengah mati sekali. Dia mau timba air untuk menyirami dia punya sayur itu. Begitu banyak dampak yang dihasilkan oleh eskavator ini, akhirnya kami kemarin, generasi Desa Compang Longgo, mencoba untuk menyampaikan hal ini atau keluhan ini kepada DPR. Bukan saja kepada DPR kemarin itu, kepada pemerintah daerah, yaitu Bupati. Respon dari dua lembaga ini adalah kami dipanggil. Kemudian pemerintah juga dipanggil, duduk bersama, dengar pendapat. Lalu waktu di ruang dengar pendapat itu kemarin, kami sampaikan keluhan-keluhan kami. Lalu respon dari DPR waktu itu adalah langsung turun lokasi, meninjau secara langsung. Ada beberapa anggota DPR waktu itu yang hadir. Kemudian ketika mereka sampai di tempat, lalu mereka melihat dan dengan tegas mereka mengatakan bahwa untuk sementara aktivitas tambang ini dihentikan. Itu penegasan dari dari DPR Manggarai Barat waktu itu yang disampaikan oleh Pak Martin Mitar. Sekitar ada 8 anggota DPR yang turun langsung. Kemudian ada beberapa instansi dari PUPR, kemudian dan Dinas Lingkungan Hidup. Itu yang hadir kemarin. Mereka semua sepakat untuk sementara aktivitas tambang ini dihentikan. Nah, warga Desa Compang Longgo waktu itu mengikuti instruksi itu. Nah, mereka sempat jeda berapa hari. Tetapi hari yang berikutnya itu mereka turun lagi untuk beroperasi. Nah, karena warga Desa Compang Longgo waktu itu kan masih mematuhi instruksi yang sebelumnya dari DPR itu, karena emosi mereka menilang begitu. Menilang ini aktivitas tambang. Hasil dari tilang itu adalah beberapa warga Desa Compang Longgo dipanggil oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian melalui Polsek Komodo. Itu yang terjadi waktu itu. Kemudian waktu itu juga operasi jalan terus. Artinya operasional dari Galian C itu masih berjalan terus. Lalu tiba-tiba hadirlah polisi. Kami juga kaget. Apa tujuannya polisi datang di sini? Sementara di sini tidak ada kasus pidana. Nah, ternyata telusur demi telusur, ya ternyata polisi itu hadir untuk menjaga operasi ini. Padahal kalau kita terus terang bahwa ini polisi ini kan hanya mengayomi masyarakat. Begitu. Itu yang terjadi pada waktu itu. Nah, ketika ini semua meluap kemarin, makanya kami tegaskan kepada pemerintah untuk mohon izinan dari Galian C ini ditarik kembali. Bukan tanpa alasan. Yang pertama adalah untuk menunjang kebutuhan hidup atau kebutuhan hidup dasar dari Desa Compang Longgo adalah walang. Persawahan walang yang jumlahnya 582 hektar. Kemudian dampak lain dari ini juga, operasi ini, kami ini kesulitan untuk mengkonsumsi air minum. Iya, wilayah kami ini Pak, wilayah gersang. Sumber air minumnya itu tidak ada. Satu-satunya sumber air minum kami warga Compang Longgo adalah WMC ini. Kalau WMC ini
sudah diganggu oleh alat berat ini, eskavator keruh hasilnya Pak. Kasihan kami masyarakat Desa Companglonggo ini. Kami dari masyarakat Companglonggo sepakat bahwa menolak hadirnya tambang ini karena dampaknya cukup luas. Lalu yang kedua, kami memohon kepada pemerintah provinsi, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Timur, untuk cabut ini izinan ini karena sangat memberikan dampak yang begitu luas. Jadi saya memberikan ucapan terima kasih kepada masyarakat generasi. Saya sebagai Ketua BPD memberikan dukungan, memberikan support terhadap generasi karena memang fakta yang dirasakan oleh masyarakat seluruh terhadap dampak dari tambang ini sangat mengganggu perekonomian masyarakat. Jadi diharapkan agar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten harus memberikan penanganan secara profesional agar hal ini tidak terjadi apa-apa di antara pengusaha dan masyarakat. Itu menjadi harapan kami. Dari Labuan Bajo GBR News, Ricardus Nompa melaporkan.